pecinta film India. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai hidup Anda. Mandalika Film kali ini akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Ranjana. Film ini merupakan film yang banyak mendapatkan penghargaan. Ranjana adalah film yang diperankan oleh Dhanush sebagai Kundan, anak seorang cendekiawan Hindu. Mengetahui bahwa kekasih masa kecilnya, Zoya Haider, yang diperankan oleh Sonam Kapoor, mencintai pemuda kota bernama Akram dan ingin menikah dengannya. Tapi Kundan tidak putus asa dan terus berusaha untuk memenangkan hati Zoya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk sama-sama kita bangun channel ini. Kundan Sankar hidup dari keluarga Tamil Hindu yang tinggal di Banaras. Kundan kecil bersama kedua temannya, Bindia dan Murari, memungut sumbangan untuk upacara keagamaan. Kundan kemudian melihat Zoya kecil yang baru selesai sholat. Zoya adalah seorang gadis muslim yang tinggal dekat kediamannya. Seketika Kundan kecil mengikrarkan dirinya hanya hidup untuk gadis yang bahkan belum dia ketahui namanya. Tumbuh remaja, Kundan memasuki masa SMA. Usianya tumbuh bersama cinta terpendamnya pada Zoya. Suatu hari Kundan bersama Murari menonton film di bioskop. Takut kisah cintanya berakhir seperti film yang ditontonnya, Kundan memberanikan diri menyatakan cintanya pada Zoya. Namun berakhir dengan satu tamparan dari Zoya karena berani mengganggunya. Mendapatkan tamparan, Kundan merasa berhak sekedar mengetahui nama gadis pujaan hatinya. Zoya mengatakan, kembalilah besok ke sini untuk mendapatkan tamparan jika ingin mengetahui siapa namanya. Hal ini berlangsung sampai Kundan mendapatkan 15 kali tamparan. Usaha Kundan tidak sia-sia. Dia akhirnya mengetahui nama gadis pujaan hatinya adalah Zoya. Sedangkan Kundan memperkenalkan diri sebagai Rizwan. Zoya kemudian meminta Kundan menemuinya jam 5 sore di tepi sungai Gangga. Dia menyatakan dirinya ingin bertemu bukan karena mencintai, tapi karena konsistensi yang ditunjukkan Kundan. Bindia yang sejak kecil mencintai Kundan berusaha menghalangi Kundan untuk bertemu Zoya. Namun Kundan berlalu pergi tanpa menghiraukan Bindia. Sembari menunggu Zoya, Kundan menghafalkan kata-kata manis yang dia siapkan untuk Zoya. Zoya mulai termakan rayuan Kundan dan jatuh dalam pelukannya. Tanpa sengaja, Zoya menyentuh kalung pandit miliknya. Zoya yang akhirnya mengetahui jika Kundan adalah seorang Hindu mendaratkan tamparan yang ke-16 untuknya. Tamparan Zoya tidak membuat Kundan putus asa. Dia meyakini bahwa wanita akan luluh dengan apa yang dia lakukan. Dia menemui Zoya dan menakut-nakutinya. Dia akan menyayat tangannya jika Zoya mengatakan tidak mencintainya. Tanpa rasa takut, Kundan benar-benar menyayat tangannya. Melihat itu, Zoya segera memeluk Kundan. Mengetahui Zoya dekat dengan lelaki Hindu, ayahnya mengirim Zoya menuju Aligarh untuk tinggal bersama dengan bibinya. Sampai hari kepergian Zoya, ayahnya tidak mengetahui bahwa Kundan adalah lelaki Hindu yang dekat dengan anaknya. Mengetahui jika Zoya akan dikirim pergi oleh ayahnya, Kundan berusaha menemui Zoya yang hendak pergi menuju Aligarh dengan menggunakan kereta api. Kundan terus mengejar tapi tidak berhasil menemui Zoya. Namun dia mengatakan akan terus menunggu Zoya.
Beberapa tahun kemudian, Kundan mendapatkan kabar dari Murari sahabatnya bahwa Zoya akan pulang. Dengan hati yang berbunga-bunga, Kundan bersiap menuju stasiun untuk bertemu dengan Zoya, kekasih hatinya. Saat bertemu dengan Zoya, Zoya mengabaikan Kundan. Kundan bersama Murari dibuat bingung dengan tingkah Zoya. Kundan yang berusaha dekat dengan keluarga Zoya sejak kepergiannya dulu, datang mengantarkan tabung gas untuk ibunya Zoya. Kundan mencuri-curi pandang ke arah Zoya. Melihat keberadaan Kundan, Zoya belum juga mengenalinya. Dari kejauhan, Kundan mencoba mengingatkan Zoya tentang dirinya. Zoya teringat, kemudian menemuinya dan memberikan pelukan hangat. Keesokan harinya, Kundan menemui Zoya yang sedang makan golgapas bersama Rasmi, temannya. Mengira Zoya masih mencintainya, Kundan mengajak Zoya untuk kawin lari. Mendengar itu, Zoya marah dan mengatakan Kundan gila. Zoya mengatakan apa yang dirasakan saat masih remaja dulu tidak sama dengan sekarang setelah ia dewasa. Kundan menceritakan kejadian ini pada Murari. Bindia datang menertawakan Kundan dengan puas hati atas apa yang dialaminya. Kundan kembali berusaha menemui Zoya, namun ayahnya datang. Ayah Zoya kemudian meminta Kundan membantu menyiapkan dekor untuk menyambut kepulangan Zoya. Dengan senang hati, Kundan membantu mempersiapkan dekor. Ayah Zoya datang dan memberitahu Kundan bahwa dia menyiapkan semua itu karena ada lelaki yang berprofesi sebagai dokter akan datang untuk meminang Zoya. Kundan marah dan segera menemui Zoya. Dia menanyakan apakah Zoya mengetahui bahwa pesta yang akan diadakan ayahnya adalah untuk menjodohkannya. Tidak mengetahui hal itu, Zoya mempertanyakan semua pada ibunya. Ibunya mengatakan laki-laki itu datang bukan untuk langsung menikahi Zoya. Jadi, dia meminta Zoya untuk menemui laki-laki itu. Zoya meminta bantuan pada Murari supaya Kundan datang menemuinya. Kundan kemudian datang menemui Zoya. Lalu Zoya mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi pria yang dijodohkan dengannya karena mencintai pria lain. Kundan tersenyum senang karena menyangka laki-laki yang dicintai Zoya adalah dirinya. Zoya lantas meminta bantuan pada Kundan untuk membatalkan perjodohannya. Bersama Murari, Kundan menyusun rencana. Dia memaksa Bindia berpura-pura sakit, lalu dibawa menemui dokter yang akan dijodohkan dengan Zoya. Bindia diminta untuk berpose seolah sedang bermesraan dengan dokter itu. Dari jendela, Murari dan Kundan lalu mengambil foto Bindia yang berusaha memeluk sang dokter. Foto-foto itu kemudian ditunjukkan kepada ayah Zoya, sehingga perjodohan mereka dibatalkan. Merasa senang perjodohannya dibatalkan, Zoya berterima kasih pada Kundan. Kundan kemudian menawarkan untuk membonceng Zoya dengan skuternya. Merasa Kundan adalah teman yang baik, Zoya menceritakan siapa laki-laki yang dicintainya. Pria itu bernama Akram Zaidi. Mereka bertemu saat kuliah di Jawaharlal Nehru University. Di mata Zoya, Akram adalah lelaki pemberani yang selalu membela keadilan dan rakyat lemah. Mereka membuat partai dengan Akram sebagai ketuanya. Mendengar hal ini, Kundan cemburu. Dia melampiaskan kemarahannya dengan menyeburkan dirinya bersama Zoya, lalu meninggalkan Zoya begitu saja. Kundan yang merasa patah hati sekali lagi melakukan tindakan bodoh dengan menyayat tangannya. Murari menemukan Kundan dalam kondisi lemas sehingga dia langsung membawanya ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Zoya mengajak Kundan bertemu. Zoya merasa kesal dengan perbuatan yang telah dilakukan Kundan waktu itu. Kundan lalu meminta maaf kepada Zoya.
Marah karena Kundan kembali menyayat tangannya, Zoya meminta Kundan menikahinya. Kundan akhirnya sadar bahwa dia telah kehilangan cintanya selama ini. Dia tidak ingin menikahi Zoya tanpa cinta. Sekali lagi, Kundan memutuskan untuk membantu Zoya membujuk ayahnya, supaya Zoya bisa menikahi laki-laki pilihannya. Suatu hari, Kundan menemui ayah Zoya. Dia mengaku bahwa dialah laki-laki Hindu yang mendekati Zoya saat masih remaja dulu. Ayah Zoya marah lalu mendorongnya. Tidak menyerah, Kundan kembali menemui ayah Zoya. Kali ini dia mengaku mendekati keluarga Zoya dengan niat suatu hari nanti akan diterima sebagai pasangan hidup Zoya. Kundan kembali meyakinkan jika Zoya bisa saja kawin lari dengan Akram. Tapi Zoya tidak melakukan itu untuk menjaga kehormatan keluarganya. Akram adalah laki-laki muslim berpendidikan dan bukan pria kasar sepertiku, ungkap Kundan. Beberapa waktu berselang, Zoya datang menemui Kundan untuk mengucapkan terima kasih karena ayahnya telah menyetujui pernikahan dirinya dengan Akram. Hal ini membuat Kundan berjanji kepada Zoya bahwa dia akan menikahi wanita lain di hari pernikahan Zoya. Kundan lalu pergi menemui Bindia untuk mengajaknya menikah. Bindia sangat senang mendengar hal itu. Saat meratapi pernikahan Zoya, Murari memberikan sebuah koran kepada Kundan. Di hari pernikahan Zoya dan Akram, tiba-tiba Kundan datang membawa koran tersebut dengan wajah penuh kemarahan. Kundan menunjukkan koran tersebut kepada ayah Zoya, di mana koran itu menjelaskan bahwa Akram beragama Hindu dan nama aslinya adalah Jasjit. Malam harinya Kundan merenung. Murari berlari menghampirinya. Dia mengatakan bahwa Zoya menyayat tangannya dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara, Jasjit dipukuli oleh keluarga Zoya dan dibuang di dekat rel kereta api. Kundan dan Murari bergegas menemui Zoya. Tapi di tengah perjalanan, Rasmi datang meminta bantuan untuk mencari Jasjit yang ternyata adalah kakaknya. Mereka menemukan Jasjit dalam keadaan tidak berdaya sehingga mereka membawanya ke rumah sakit. Setelah itu Kundan dan Murari menuju rumah sakit, tempat Zoya dirawat hingga dia melupakan hari pernikahannya. Ayah Zoya mengingatkan pernikahan Kundan sehingga Kundan dan Murari menuju ke kediaman Bindia. Namun suasana berubah. Keluarga Bindia marah kepada Kundan yang telah mempermainkan Bindia. Merasa bersalah, Kundan pergi menemui Jasjit. Setelah siuman, Jasjit menyesal menyembunyikan keyakinannya. Dia mengatakan jika semuanya sudah terlambat. Pemerintah Delhi tidak berani menyentuh jarinya, tapi seorang wanita bisa mengacaukan hidupnya. Ibu Jasjit mengucapkan terima kasih pada Kundan karena telah membawa anaknya ke rumah sakit. Menyadari jika Jasjit dan keluarganya adalah orang yang baik, Kundan berjanji pada dirinya akan mempersatukan mereka. Kundan pergi menemui Zoya. Karena marah dengan ulah Kundan, Zoya meludahi wajahnya. Kundan kemudian membawa Zoya untuk dipertemukan dengan Jasjit. Sesampai di rumah Jasjit, Kundan terkejut. Ternyata keluarganya sedang mengadakan upacara kematian Jasjit. Kundan merasa bersalah atas kematiannya. Sementara Zoya yang merasa sedih pergi menuju Delhi melanjutkan mimpi serta perjuangan Jasjit dalam memimpin partai yang telah dibangun olehnya. Beberapa hari kemudian, Kundan menuju Delhi untuk bertemu dengan Zoya. Kundan yang masih menyimpan rasa bersalah hanya bisa terdiam ketika bertemu dengan Zoya. Tatapan Zoya penuh kebencian. Karena terlihat menyedihkan, suatu hari Kundan diterima oleh partai yang menaungi Zoya sebagai tenaga bantu.
Tidak lama kemudian, Rasmi datang dan menjelaskan kepada anggotanya bahwa partai mereka akan tetap mengikuti pemilu dengan dipimpin oleh Zoya yang akan menggantikan posisi Jasjid. Suatu ketika, para petani menahan seorang anggota polisi. Zoya bersama dengan anggotanya berusaha untuk menemui para petani. Hanya saja mendapatkan halangan dari pihak polisi. Kundan lalu mengajukan diri kepada polisi untuk dapat berbicara dengan para petani. Usaha Kundan berhasil. Dia pun dapat menenangkan para petani, sehingga dia dapat membebaskan tawanan polisi yang ditahan oleh para petani itu. Karena penasaran, beberapa anggota partai lainnya menanyakan kepada Kundan apa yang dikatakan Kundan kepada para petani waktu itu. Kundan hanya mengatakan, jika keluarga polisi itu juga adalah orang miskin sama seperti kita. Polisi yang ditahan itu juga ditunggu oleh ibunya di rumah. Jika terjadi sesuatu dengan polisi itu, maka ibunya akan mengutuk kalian dan hasilnya tidak akan baik. Sejak saat itu, Kundan membawa pengaruh besar untuk partai. Dia dielu-elukan oleh anggota lainnya. Hanya saja, Zoya masih tetap membencinya. Zoya mengatakan pada Kundan bahwa Kundan telah merampas posisi Jasjid. Dan sekarang dia juga ingin merampas kekasihnya. Zoya merasa Kundan tidak pantas mendapatkan semua ini. अब सोच रहा है उसकी गर्लफ्रेंड सोने को भी मिल जाए तू वो भी छीन ले एक अधूरा सपना है वो पूरा करूंगी जिंदगी भर ये दो आंसू भी नहीं बहाए जजीत की मौत पे. Suatu hari Kundan bersama dengan anggota lainnya bertikai dengan anggota polisi yang merupakan orang suruhan anggota parlemen bernama Gupta. Namun Kundan berhasil meyakinkan polisi itu jika pemilu nanti mereka menang, apakah para polisi itu akan tetap berpihak pada Gupta? Mengetahui kesempatan partai yang dipimpin Zoya memiliki kemungkinan memenangkan pemilu, polisi itu memutuskan bekerja sama dengan Kundan. Suatu ketika, Zoya bertemu dengan Perdana Menteri yang merupakan pimpinan dari Gupta. Perdana Menteri khawatir jika partai yang dipimpin Zoya memenangkan pemilu. Semua kasusnya pada saat memimpin akan diungkap. Dia meminta kepada Zoya agar Kundan bergabung dengan partai mereka. Zoya menolak, dia berusaha pergi. Namun Perdana Menteri berusaha merayu Zoya dengan memancing emosinya dan mengungkit kepergian Jasjid yang disebabkan oleh Kundan. Zoya akhirnya berubah pikiran. Dia setuju bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Kundan. Beberapa hari kemudian, di hari terakhir kampanye, Zoya dengan wajah sedih menjelaskan bahwa dia telah jatuh hati kepada Kundan. Namun, dunia akan meludahinya jika dia mencintai Kundan. Kundan mengatakan, tidak perlu mencintaiku. Aku tahu apa yang kamu lakukan dan kemana kamu akan menyuruhku pergi. Tapi aku akan pergi kemanapun kamu menyuruhku. Kundan akhirnya pergi untuk berkampanye. Tidak lama, sebuah ledakan kecil terjadi. Sehingga terjadi kepanikan, lalu Kundan ditembak oleh seseorang dan dilarikan ke rumah sakit. Bindia dan Murari mendapatkan informasi tentang Kundan dari televisi. Keduanya memutuskan untuk ke rumah sakit melihat kondisi Kundan. Sementara itu, Perdana Menteri bersama dengan Zoya dan Gupta memberikan kejelasan di hadapan media terkait insiden yang terjadi. Perdana Menteri menyatakan bahwa dia tidak mungkin melakukan hal tersebut karena mereka berada di kursi yang sama. Lalu, Perdana Menteri juga meminta Zoya meyakinkan media bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Zoya lalu menjelaskan bahwa kejadian saat kampanye merupakan aksi yang dilakukan oleh Perdana Menteri, Gupta, dan dirinya. Zoya lalu pergi meninggalkan konferensi pers, dan saat dia keluar, dia bertemu dengan polisi yang waktu itu akhirnya berpihak pada Kundan. Dia menjelaskan kepada Zoya bahwa tidak mungkin Kundan menghadiri kampanye itu, sebab polisi itu telah memberitahu Kundan bahwa akan terjadi ledakan di sana. Zoya menangis menyesal, mengetahui Kundan tetap pergi kampanye atas permintaannya, walaupun dia sudah tahu apa yang akan dihadapinya. Zoya lalu meminta untuk diantarkan ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Zoya mendapatkan Kundan telah meninggal.
Film pun berakhir dengan menyedihkan. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.